semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dinda Gul Prameswari, kelas 12 IPA 1, absen 10. Jadi kali ini aku bakal jelasin tentang praktikum kimia korosi. Yang pertama, ada pengertian. Korosi adalah proses perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Contoh dari korosi adalah perkaratan pada besi, memudarnya warna pada perak, munculnya warna kehijauan pada tembaga. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui larutan mana saja yang menyebabkan korosi. Untuk alat dan bahan, alatnya kita butuhkan 4 buah paku, plastik, karet, pengaduk, 4 buah cup, kemudian label. Untuk bahannya ada air, cuka, garam, dan sabun. Cara kerja, larutan cuka. Campurkan air dengan cuka ke dalam cup, kemudian aduk. Lalu masukkan paku ke dalam cup, kemudian tutup cup dengan plastik dan rekatkan dengan karet. Amati selama 5 hari. Lakukan cara yang sama ya untuk larutan yang lain, baik larutan garam maupun larutan sabun. Ini adalah hasil setelah 5 hari. Pada paku, pada larutan air garam dan air cuka, paku mengalami korosi yang hampir sama. Sedangkan pada air sabun, tidak terjadi apapun, bahkan masih mengkilap. Pada air biasa, ini terjadi korosi tapi tidak separah air garam atau air cuka. Ini adalah hari pertama di mana paku pada air garam dan air cuka terdapat gelembung di sekitarnya. Sedangkan pada air sabun tidak terjadi apa-apa. Untuk air biasa menimbulkan warna jingga atau sedikit perkaratan. Untuk kesimpulannya, pada percobaan korosi tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab korosi adalah elektrolit, air, larutan dengan pH lebih dari 7. Elektrolit, asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini menyebabkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen. Pada percobaan tersebut, paku pada air garam mengalami korosi. Begitu pula dengan air asam. Bukan air asam, larutan asam. Kemudian air merupakan faktor utama terjadinya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung air juga dapat menyebabkan terjadinya korosi. Pada paku yang ditempatkan pada cup yang berisi air saja juga mengalami korosi. Namun tidak keseluruhan, hanya sebagian saja yang mengalami korosi. Dan sebagian masih memiliki lapisan. Kemudian larutan dengan pH lebih dari 7. Ini terjadi pada larutan asam. Larutan dengan pH lebih dari 7 menyebabkan korosi. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang terjadi korosi atau larutan yang menyebabkan korosi adalah larutan garam, larutan cuka, dan air. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.